Mohon maaf kalau udah bicara masalah kematian, yang muda jangan nepak dada mentang-mentang masih muda. Saat mati enggak harus tua, betul? Sejarah sudah mencatat tahun 94 Nike Ardila meninggal dunia dalam usia 17 tahun. 95 Rian Hidayat catatan Siroy meninggal dunia dalam usia 18 tahun. Poppy Mercury penyanyi rock asal Bandung meninggal dunia dalam usia 19 tahun. Alda Risma Aku Tak Biasa meninggal dunia usia 20 tahun. Olga Saputra 31 tahun. Aji Masaid 40 tahun. Seminggu sesudah Olga baru Pok Nori meninggal dunia 70 tahun. Kira-kira Pok Nori sama Olga tuan mana? Pok Nori, pantasnya kan Pok Nori dulu ya, baru Olga ya. Nah iya, Bang Udin sama saya, tuan Bang Udin. Pantasnya Bang Udin dulu baru saya. Tapi aja nggak begitu Bang Udin. Bisa aja Bang Udin duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bang Udin duluan. Bisa aja terjadi. Itu rahasia Allah. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Orang apabila sudah dia tiba waktunya, sementara Allah Maha tahu apa yang pernah kamu lakukan di alam dunia. Mumpung di alam dunia kita yang masih hidup, ketika saat kita menyaksikan banyak orang mati, hatta orang terdekat kita berpulang ke rahmatullah, kudu sadar diri, yang mati itu bukan cuma beliau, kita juga bakal mati. Kalau beliau meninggal dunia, kita berbaik sangka. Kenapa? Innallaha bidzonnil abdi. Wallah, demi Allah, Allah tuh bagaimana sangka hambanya. Kalau almarhumah Ibu Suyati binti Maidi Martodi Sumo meninggal dunia, berpulang sudah 40 hari yang lalu, kita baik sangka beliau mah udah banyak bekal, beliau mah udah banyak pahala. Kita nih pertanyaannya, yang masih hidup udah punya apa kita? Di satu saat kita bakal dijemput oleh malaikatul maut. Karena nggak mustahil. Semua yang ada di sini, yang hadir di tempat ini, di rumah Bapak Mono, besok keluar di koran Pos Kota, seluruh jamaah yang ikut hadir acara peringatan 40 hari almarhumah Ibu Suyati, semuanya pulang ke rumah meninggal dunia kecuali ustadznya. Nggak mustahil. Iya benar-benar. Mohon maaf kalau udah bicara masalah kematian, yang muda jangan nepak dada mentang-mentang masih muda. Saat mati enggak harus tua, betul? Sejarah sudah mencatat tahun 94 Nike Ardila meninggal dunia dalam usia 17 tahun. 95 Rian Hidayat catatan Siroy meninggal dunia dalam usia 18 tahun. Poppy Mercury penyanyi rock asal Bandung meninggal dunia dalam usia 19 tahun. Alda Risma Aku Tak Biasa meninggal dunia usia 20 tahun. Olga Saputra 31 tahun. Aji Masaid 40 tahun. Seminggu sesudah Olga baru Pok Nori meninggal dunia 70 tahun. Kira-kira Pok Nori sama Olga tuan mana? Pok Nori, pantasnya kan Pok Nori dulu ya, baru Olga ya. Nah iya, Bang Udin sama saya, tuan Bang Udin. Pantasnya Bang Udin dulu baru saya. Tapi aja nggak begitu Bang Udin. Bisa aja Bang Udin duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bang Udin duluan. Bisa aja terjadi. Itu rahasia Allah. Mungkin iya, kita mungkin belum pernah ngerasain enaknya satu Betawi Haji Ridu Pondok Pinang. Mungkin kita belum pernah ngerasain bagaimana enaknya sayur besan yang ada di Parung. Mungkin kita belum pernah ngerasain bagaimana enaknya gorengan kambing Haji Coni depan Ramayana. Mungkin kita belum pernah ngerasain bagaimana enaknya laksa, ketupat laksa Betawi Bang Darus almarhum Asirot. Mungkin kita belum pernah ngerasain bagaimana enaknya nasi uduk Haji Satiri. Tuh sono.
Mungkin kita belum pernah ngerasain bagaimana enaknya sayur asem yang ada di joglo. Mungkin, tapi kita pasti bakal ngerasain mati. Bakal ngerasain. Tua muda, kaya miskin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngeri itu, dan apalagi bicara masalah akhirat nanti. Semua bakal dimintakan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bahkan tadi kita baca al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Di mana manusia suka berdusta, suka berbohong, tak lagi bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya yang ia lakukan, yang ia pakai dalam dunia untuk berbuat sesuatu bakal bicara, kaki bakal jadi saksi. Ya Allah, nih saya pernah korupsi, nih saya pernah ngambil jemuran orang ya Allah, nih saya pernah nuker sendal di musola ya Allah. Tangan bakal bicara, kaki bakal jadi saksi. Ya Allah ya Rabbi, saya jadi saksinya. Dulu waktu saya hidup, nih orang ini pernah berangkat ke Keramat Tunggak ya Allah. Keramat Tunggak digusur, berangkat ke Kalijodo. Kalijodo digusur, berangkat langsung ke Taman Lawang. Taman Lawang digusur, berangkat ke Tegarotan. Tegarotan digusur ke Parung Panjang. Parung Panjang digusur ke Malvinas Bekasi. Malvinas digusur. Doli. Iya, yang digusur ke Gunung Update. Bakal jadi saksi nih kaki nih ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau kita pakai buat kebaikan, jadi saksi kebaikan kita hadir ke tempat ini, Masya Allah. Jangan disangka gak ada pahalanya. Antum semua diundang buat acara 40 hari. Ketika antum semua hadir ke tempat ini, memenuhi undangan daripada sahibul musibah, dapat pahala. Idkhalus surur ala qalbil mu'min ibadah. Memasukkan kebahagiaan dalam hati orang yang beriman, itu nilainya ibadah. Ada yang rumahnya jauh di sini, ada? Paling jauh siapa? Ada? Yang mana Bu Haji? Oh iya, paling jauh. Masya Allah. Jangan kecil hati yang rumahnya jauh dari tempat kebaikan. Ada kaidah mengatakan al-ujrah biqadril masyaqqat. Pahala menghitung tingkat kendala. Semakin berat kendala yang kita hadapi, semakin besar pahala yang dijanjikan oleh Allah. Maka seringkali saya bertanya kepada jamaah, kira-kira sholat tahajud dan sholat duha gedean mana pahalanya? Karena apa? Lebih berat tahajud daripada sholat duha. Ngaji waktu hujan, sama ngaji waktu nggak hujan, gedean mana pahalanya? Waktu hujan. Ngaji di tempat yang jauh, sama ngaji di tempat yang dekat, gedean mana pahalanya? Yang jauh. Dengerin ceramah yang senderan sama yang kagak senderan, gedean mana pahalanya? Jawab. Hah? Gedean yang kagak senderan. Sebab yang senderan pahalanya dibagi dua, satu buat dia, dua buat tembok. Enggak ada yang sia-sia. Toh semuanya kita bakal ngerasain buah dari amal perbuatan kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan pernah merasa sia-sia. Ketika kita hadir pada acara seperti ini, ingat apa yang namanya mati. Ingat mati, ingat udah kira-kira kita punya bekal belum buat menghadapi mati. Yang tahu diri pribadi, bukan orang lain. Oleh karena itu kata Rasulullah, orang yang cerdas itu yang bagaimana S1, S2, S3, bukan. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang mau mengintrospeksi diri. Kita ini banyakkan mana taat atau maksiat? Halo? Assalamualaikum. Ini ada orang gak sih? Kita ini banyakkan taat, banyakkan maksiat. Banyakkan maksiat. Banyakkan dosa, banyakkan pahala. Banyakkan dosa. Banyakkan baca Quran, baca WA. Ngaku nih. Kalau sadar diri kita banyakkan maksiat ketimbang taat, banyakkan dosa ketimbang pahala, balik ke Allah.
Apa ya? Iya, kita mau jalan di tempat. Hayo aja tetap dalam maksiat. Sementara umur bukan makin muda, makin tua. Jangan apa ya kata orang Betawi, tua-tua keladi, makin tua makin bukan malah tambah deket ke Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Teringat dalam kitab Nasuh Diniyah wal Wasal Imaniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menjelaskan, ketika manusia nanti akan dicabut nyawa, ia berkata kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa kau datang tiba-tiba? Kasih kabar kayak dulu, SMS kayak dulu, WA kayak dulu. Apa datang tiba-tiba? Apa kata malaikatul maut? Wahai bulan, apa kau tak sadar? Dulu rambutmu hitam, sekarang berubah jadi putih. Banyak yang udah putih? Halo? Dulu matamu tajam, sekarang udah mulai rabun. Itu tanda dariku. Dulu badanmu kuat, kongkol jam 2 malam juga kuat. Sekarang enggak kuat, setengah jam aja udah lemah badan kita. Itu tanda dariku. Maka mohon maaf, saat-saat pernah saya punya istri beliin saya cermin, saya kaget. Kaget kenapa? Kaget bukan kepalang ketika saya lihat di kumis saya sudah banyak tumbuh yang putih-putih. Di jenggot saya tumbuh banyak putih-putih. Padahal umur belum tua-tua banget. Baru sweet 17. Di saat itu saya baru tersadar, iya, seolah-olah Allah pengen mengatakan kepada saya, Faisal, umur lu memang belum tua-tua banget. Tapi ajal mah gak pernah milih, lu tua lu muda. Waktunya mati. Makanya kata Allah, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal udah datang, tak ada satu kekuatan yang bisa mengundur-undurkan. Ogah-ogah banget kita meninggal dunia. Lihat di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika ada kumpulan barang kayak kita gini, ada orang duduk di sebelah anak muda, begitu resah dan gelisah. Kenapa? Ternyata dia melihat ada orang di pojok sana sedang melihat dan memandang dia dengan tatapan begitu tajam. Lalu dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, aku ingin tanya kepadamu, siapa sih orang yang duduk di pojok sana, dari tadi melihat aku, memandang aku dengan tatapan begitu tajam. Dilihat sama Nabi Sulaiman, oh yang di pojok itu, ente pengen tahu siapa dia? Betul wahai Nabi Sulaiman. Kalau ente pengen tahu, itu orang yang sedang liatin ente dengan tatapan begitu tajam, namanya Israel. Iya, tukang cabut nyawa. Betul. Waduh, jangan-jangan pengen dicabut. Ada nggak tahu dah tuh. Ya, tolong deh pinjemin permadani, suruh angin bawa aneh ke negeri India. Saya belum pengen mati, masih muda. Disuruhlah angin untuk bawa ini anak muda ke negeri India. Singkat kata, singkat cerita, dipanggil Israel, ta'ali sini. Ada apa Sulaiman? Aku pengen tanya kepada engkau. Tanya apa? Engkau lihat orang di samping aku dengan tatapan begitu tajam. Ada apa sih? Kata Israel, wahai Sulaiman, makanya aku tatap ia dengan tatapan begitu tajam karena aku heran. Dalam catatanku ini orang 5 menit lagi mesti mati di negeri India, tapi kau masih di sini aja ya. Tok dalam hati, Masya Allah, pantesan ini anak pengen dibawa ke negeri India. Ternyata dalam catatannya mesti mati di negeri ini. Sampai di India ketemu lagi Israel, cabut nyawanya. Makanya mohon maaf bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, sekiranya ada dalam hati bapak dan ibu udah menggebu-gebu pengen cepet-cepet pulang ke rumah, silakan, saya nggak mau tahan-tahan. Sebab boleh jadi di rumah bapak ibu ditunggu sama Israel. Yang mau pulang duluan silakan. Itu rahasia Allah. Pengen banget mati, belum waktunya mah nggak bakal mati. Ingat bagaimana cerita? Masih ingat Kiai Habib cerita ada orang dulu jadi orang kaya.
jatuh bangkrut karena moneter, krisis moneter yang begitu hebat. Jadi orang miskin, duit timbang 10 ribu perak, langsung berangkat ke warung. Ngapain? Beli tali rapia. Habis beli tali dia ngapain? Dia cari pohonan, ketemu pohon rambutan, dia naik ke pohon rambutan, langsung diikatkan itu tali ke ranting pohon rambutan, diikatkan ke leher dia, sambil dia berkata selamat tinggal dunia. Malu tadinya jadi orang kaya, jadi orang paling miskin. Akhirnya dia langsung terjun, kirain mati, ranting pohon rambutan yang patah. Akan jadi mati. Besok pokoknya gue tungguin deh, klakson kereta bunyi, gue tiduran di atas sel. Mati nggak apa-apa, yang penting gue karena malu. Bener-bener itu klakson kereta bunyi, akhirnya dia bilang selamat tinggal dunia. Kirain bakal digiles sama kereta, ternyata itu kereta lewat di rel yang sebelah. Kagak jadi mati, susah amat pengen mati. Ada orang udah kritis, wah parah, penyakit paru-parunya stadium 4, kata dokter sulit untuk disembuhkan. Putus asa, berangkat ke warung Ucok beli baygon. Dia masukin langsung ke dalam gelas, dia minum, selamat tinggal dunia. Kirain sembuh, kirain mati, ternyata malah sembuh penyakitnya. Susah amat pengen mati, belum waktunya mati, nggak bakal mati. Itu kayak gitu. Makanya siapin diri kita menghadapi kematian itu. Syukur kita bermohon nama Allah, mudah-mudahan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang masih hidup. Maka ingat kata guru dulu lagi zaman mondok, pengen kita mati dalam keadaan husnul khotimah, kudu punya 3 pinter. 1 pinter sirah, 2 pinter manah, 3 pinter pola. Pinter sirah, apa namanya pinter sirah? Pinter otak. Bagaimana membuktikannya? Gampang. Kalau di tangan kanan saya ada duit 100.000, tangan kiri 1.000, tolong jawab gedean mana 1.000 sama 100.000? 100.000 berarti pinter otak kita. Kedua ada pinter mana? Pinter hati. Bagaimana membuktikannya? Jawab kira-kira kalau ada orang mau bagi duit, pilih mana 1.000 apa yang 100.000? Yang gede. Yang gede. Pinter hatinya. Yang ketiga, pinter pola kelakuan diri kita. Bagaimana ngebuktiinnya? Jawab aja coba kira-kira yang mana. Kalau kita waktu Jumatan ngantongin duit 2 rupa, yang 1 1.000, yang 1 100.000. Terus kotak amal lewat, kira-kira yang masuk yang mana? Survei membuktikan dari beberapa masjid dan musola, ketika dibuka kotak amalnya banyakkan 1.000 daripada 100.000. Tapi kita orang ngaji bang, ingat lebih baik 1.000 ikhlas daripada 100.000 nggak ikhlas, betul? Nah yang ngomong betul tuh yang masukin 1.000 ketahuan. Jangan malu, jangan. Kata Syekh Ibnu Abdullah, makola amal meruzan min qalbin zain, tidak dianggap sedikit satu amal yang muncul dari hati yang ikhlas. Kan ada ungkapan mengatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kebiasaan kita. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih, orang meninggal bagaimana dia hidup. Kalau dia hidup senantiasa konsisten, mudawamah, walaupun sedikit tapi konsisten dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di ibadah kepada Allah, insya Allah akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Sebab penyakit, sebab otak itu, pinter otak ada penyakitnya, pinter hati ada penyakitnya. Apa penyakitnya pinter otak? Lupa. Kalau udah lupa nggak ingat, kalau nggak ingat lupa. 2, hati ada sakitnya. Apa? Kaget. Makanya ada orang kebakaran. Oh kebakaran anak gua, kirain mah anak yang digendong bantal guling yang dipegang. Sakit kan? Kaget. Lalu apa yang paling bikin kaget dan paling bikin ngelupain kalau bukan sakratul maut? Kalau kita punya pinter pola kelakuan diri kita, amalan kita sehari-hari kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang gak ada penyakitnya. Walau badan lumpuh tidak bisa bergerak, walau lidah peluh tak bisa berucap,
tapi amalan sehari-hari adalah kebaikan. La ilaha illallah selalu terucap dari lisan kita, insya Allah badan lumpuh tak bisa bergerak, lisan peluh tak bisa berucap, hati melekat kalimat la ilaha illallah. Itu yang bisa nyelamatin kita. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, walaupun tak bisa lidah menyebutnya, tapi hati mengucapkannya, mengakuinya, garansi dari Rasulullah, pasti dia bakal masuk ke dalam surga. Makanya kita berharap, bermohon dan berdoa, mudah-mudahan kita dikasih istiqomah dalam taat dan ibadah. Istiqomah itu kayak kacang panjang, biar kata dipotong-potong tetap namanya kacang panjang. Susah senang, untung rugi, sehat sakit, tetap ibadah kepada Allah. Itu yang bakal nyelamatin kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, dia istiqomah dalam taat, ibadah, akidahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika saat ajal menjemput turun malaikat, berkata ini malaikat, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Itu kata malaikat. Allah perintahkan malaikat ini untuk berkata, perintahkan wa abshiru, berikan kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Almarhumah sosok seorang ibu yang setia pada suaminya, yang sayang pada anak-anaknya. Kalau ada anak sukses, yang sukses bukan dia sebenarnya, yang sukses orang tuanya. Kenapa kita bisa hadir di sini? Karena ada peran anak yang soleh. Karena ia dibentuk oleh orang tua yang memperhatikan agama anak-anaknya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Biar ingat, kita lahir dari seorang ibu. Ibu yang boleh jadi mungkin pernah berbohong saat kita tanya, "Mak udah makan?" "Mak belum makan." "Mak udah makan." Padahal dia tunggu makan kita, ada sisa baru dia makan. Ibu yang kadang-kadang suka berdusta saat kita tanya, "Mak udah tidur mak?" "Mak belum ngantuk." Padahal tak ingin ia ada nyamuk yang menggigit kulit kita. Ibu yang kadang-kadang suka berdosa ketika kita tanya, "Mak udah tinggal di rumah saya, udah permanen?" "Enggak mak masih betah di rumah mak." Padahal dia tidak ingin ganggu keluarga kita. Ibu yang kadang-kadang di tengah malam dia bangun, ambil air wudhu, hampar sajadah, dalam sujud ia teteskan air mata. "Ya Allah, titip anakku ya Allah." Kita enak lagi tidur, dia lagi nangis dalam sujudnya. Ibu yang kadang meneteskan air mata saat dulu waktu kecil kita sakit panas, sementara anak tetangga pun sama sakitnya, meninggal dunia, netes air mata jatuh ke pipi kita, sambil berdoa, "Ya Allah, panjangin umur anak saya ya Allah." Kadang-kadang kita gak menyadari orang tua kita tak pernah minta apa-apa. Bahagianya kita, bahagianya dia. Maka subhanallah, ketika anaknya menengadahkan dua belah tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Tersenyum ia di alam barzah. Bapak ibu kita, bapak yang kerja banting tulang berkeringat pagi-pagi pulang sore, tak pernah ia rasa panas kepanasan, hujan kehujanan, bahkan badannya berasa sakit tak ia ungkapkan saking tak ingin khawatir anak dan istrinya.
Bapak yang boleh jadi waktu dulu saat susah, lihat anak tetangga enak pada jajan, sementara anak sendiri terbengong-bengong. Lihat teman-temannya pada jajan, dia nggak jajan. Teriris-iris hatinya, berangkat langsung ke rumah tetangga. Seumur-umur bapak belum pernah minjem duit, tapi buat anak, biarin bapak malu. Pinjem duit ke tetangga buat kita jajan. Kalau kita bakti sama orang tua, yakin dan percaya anak kita bakal bakti sama kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu bakal berbakti kepadamu. Jangan mimpi anak kita bakal jadi anak yang soleh, sementara kita gak jadi pribadi yang soleh buat orang tua kita. Apel mah gak bakal jatuh jauh dari pohonnya. Makanya kalau kata orang Kebayoran, kalau bapaknya kalong anaknya kampret. Bapaknya nyolong anaknya kalau bangga bener gitu. Iya. Makanya kalau ada anak ngomong kasar, jangan lihat, jangan cari setan di mana-mana. Jangan di rumah. Kayak gitu ngeri, kenapa? Dia ngikutin. Kalau kita pengen punya anak yang saleh, yang bakal jadi kebahagiaan, bagian daripada hasanatun fid dunya, maka berusahalah kita menjadi anak yang saleh buat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan menembus langit, menggoncang arasnya Allah. Doa anak yang, doa pribadi-pribadi yang saleh, doa orang-orang yang senantiasa hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa taqabbal wa awsir thawaban ma qara'nahu barakatan man talawnahu wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahalallahu hadiyatan malik rahmatan min gannazilah nuqaddimu ila hadratin nabil akram sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani min nabiyina wal mursalin malaikatillahil muqarrabin wa ila arwahi آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحومة Ibu Suyati binti Maidi Marto di Sumo, wa ila ruh Haris Mariana bin Parmo di Harjo, wa ila ruh Sugiyanto Wahyudi bin Barkah Cokro Sutirto, wa ila ruhi Nevo Yudianto bin Sugiyanto Wahyudi, wa ila Satria Bagus Pamungkas bin Haris Mariana, wa ila Dodi Cahyadi bin Lili Iskandar. Allahumma anzili rahmata ila ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir an sayyi'at wa adkhil umul jannata ma'al aba'i wal awliya'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waqrim nuzulahum wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum humratan min ghafarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wafuana ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana waqti bi solihati amalana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina sakiyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.